ikut pentas, Fashion show. fashion show, ikut fashion show. Kita akan berbicara tentang dampak dari temu inklusi yang sudah dilaksanakan di Desa Durajaya. Adanya temu inklusif di Desa Durajaya ini sungguh sangat luar biasa. Saya bicara bukan Mana kena nggak mau. Disabilitas itu saja mampu melakukan hal-hal yang banyak tidak dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya harus. Hai Sobat Inklusi, ketemu lagi dengan kanal YouTube-nya FKDC, yaitu Pojok Disabilitas. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pemerintah Desa Durajaya beserta warganya yang keterwakilan dari kelompok difabel desa. Berbicara tentang dampak dari temu inklusi yang sudah dilaksanakan di Desa Durajaya tahun 2025. Nah, berkenaan dengan kegiatan temu inklusi nih, Bapak Ibu, saya minta tanggapannya dari pemerintah Desa Durajaya. Menurut Bapak, tanggapan tentang temu inklusi itu seperti apa, Pak? Oh ya, selamat datang Pak Oni di Pemdes Desa Durajaya, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon tentunya. Dan alhamdulillah bisa ketemu lagi setelah beberapa, mungkin udah tahun ya, karena penyelenggaraan temu inklusif ini di tahun 2025, sehingga hampir 1 tahun ya baru ketemu lagi kita. Dan alhamdulillah tentunya di Desa Durajaya ini dari dampak temu inklusi yang ke-6 yang diadakan di Desa Durajaya ini sangat berdampak sekali, tentunya dampak yang positif ya. Banyak sekali tentunya difabel ataupun disabilitas ini yang tadinya punya rasa minder, punya rasa malu, punya rasa yang boleh dikatakan, maaf ya katanya agak kasar, mungkin merasa terhina. Dengan adanya temu inklusif ini semuanya itu bisa terjawab, alhamdulillah. Dan tanggapan dari masyarakat Desa Durajaya dengan adanya temu inklusif di Desa Durajaya ini sungguh sangat luar biasa. Saya bicara bukan karena di depan kamera ataupun di ini ya, tetapi realita yang ada memang masyarakat Desa Durajaya sudah gimana ya, sudah sangat mengerti dan sangat memahami dengan adanya temu inklusi ini, sehingga difabel ataupun disabilitas itu mudah sekali akses bergaul dengan masyarakat di lingkungannya. Itu untuk sementara Pak Oni. Iya, baik, terima kasih Pak Kubu. Kalau dari tokoh masyarakat sendiri nih, Pak Yahya sebagai tokoh masyarakat, menanggapi tentang kegiatan temu inklusi tahun lalu itu seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak Oni. Mungkin saya dari masyarakat dengan adanya penyelenggaraan temu inklusi yang dilaksanakan secara nasional ya. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena saya sebagai masyarakat Desa Durajaya merasa bangga dengan adanya Desa Durajaya dijadikan tempat untuk temu inklusi dalam skup nasional. Ini di samping memberikan sebuah efek yang baik di mana Desa Durajaya itu bisa gaung tidak hanya di tingkat regional tapi juga tingkat nasional. Ini salah satunya. Terus yang kedua, efek yang saya rasakan bahwa dengan adanya temu inklusi ini bahwa masyarakat itu semakin melihat, semakin terbuka matanya untuk sama-sama melihat bahwa rekan-rekan kita yang dari kaum difabel ini ya pada dasarnya sama saja gitu. Sama dalam memiliki kesempatan, sama dalam memiliki sebuah aktivitas. Bahkan kalau saya lihat bahwa merupakan sebuah dorongan lah untuk masyarakat bahwa kaum disabilitas itu saja mampu melakukan hal-hal yang banyak tidak dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya harus lebih bisa kan gitu. Tapi dari kaum disabilitas ini dengan adanya temu inklusi ini memberikan sebuah dorongan ya dalam beraktivitas di masyarakat Desa Durajaya. Barangkali itu untuk sementara zaman seperti itu. Ya, terima kasih Moyo. Artinya dengan adanya temu inklusi ini menggaungkan nama Desa Durajaya. Iya, menggaungkan ya. Kemudian secara tidak langsung juga memotivasi masyarakat lainnya bahwa difabel aja mampu gitu ya. Gitu. Ya betul itu yang saya lihat seperti itu.
Iya, baik. Nah, di sini juga ada Aji nih. Aji kan dari kelompok difabel desa ya, betul ya Aji ya? Nah, waktu itu Aji Pegang mic-nya ya. waktu temu inklusi itu menurut Aji kayak gimana tuh temu inklusi yang kemarin? Atau Aji terlibat di mana gitu? Jadi apa gitu waktu ditemu inklusi? Senang dan bahagia. Senang, bahagia. Waktu itu Aji ikut pentas nggak? Apa? Ikut pentas. Fashion show. Fashion show, ikut fashion show. Perasaannya gimana waktu ikut fashion show? Bahagia sekali. Sama siapa ikut fashion show-nya? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan tentang waktu Aji ikut temu inklusi kemarin? Ya, baik. Terima kasih Aji. Nah, kalau ibu nih, ibu kan ibunya Aji ya. Ibu tahu kan dulu waktu Aji terlibat di temu inklusi, ibu juga hadir secara langsung ya. Iya, Nah, menurut ibu temu inklusi itu gimana tanggapannya ya tentang saya adanya temu sangat inklusi? maksudnya sangat bahagia gitu. Anak saya jadi nambah, kalau kemana-mana nggak minder gitu. Emang dulunya seperti apa gimana? Waktu dulu kalau disuruh kemana nggak mau, malu. Disuruh gini nggak mau, disuruh gini nggak mau. Sekarang alhamdulillah semenjak udah ada inklusi yang cuman itu, kemana-mana maksudnya apa namanya, mau terus, ingin ikut terus, maksudnya nambah itu tuh bisa segala-gala nambah gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih Bu. Artinya dengan adanya temu inklusi, dengan adanya KDD itu merubah karakter Aji yang tadinya Iya. pemalu, Iya. jadi berani kemudian. Kegiatan apapun dia selalu ikut ya. Tapi alhamdulillah dapat tuh ya. Dapat nggak dapat dia berarti maju gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, ya baik, terima kasih Bu. Nah, kemudian itu kan sangat meriah sekali ya di kegiatan temu inklusi. Nah, saya ingin tanya ke Pak Kuwu dulu nih. Pasti kan banyak persiapan, kemudian termasuk mungkin juga tantangan, kendala gitu kan. Saya pengen tahu juga nih, menurut Pak Kuwu nih kira-kira dari mulai persiapan sampai pelaksanaan temu inklusi itu kendalanya apa aja atau tantangannya apa aja gitu kan? Karena tidak mungkin ya acara semeriah itu tanpa adanya tantangan, tanpa adanya kendala. Ya sebetulnya sih tantangan ya kendala pasti ada. Cuman kami dari pemerintahan Desa Durajaya mungkin karena bukan kali ini aja event-event seperti ini, memang ada juga seperti kira budaya ataupun kegiatan apa yang bersifat tingkat nasional ataupun tingkat provinsi. Jadi dalam ini kami pemerintah Desa Durajaya ya tidak terlalu terbebani ataupun tidak terlalu berat lah tantangannya ya, tetapi ya pasti ada tantangan. Yang pertama adalah tentunya sarana dan prasarana yang memang kurang memadai, karena kalau nggak salah waktu itu direncanakan kan ada 1.000 pengunjung ataupun 1.000 ya tamu yang akan datang. Nah, ini merupakan tantangan bagi pemerintahan desa tentunya bagaimana untuk suksesnya acara temu inklusif ini, terutama di bidang air bersih tentunya yang menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah di desa kami itu punya yang namanya Pansimas, itu ada 6 sumur ya untuk memenuhi kebutuhan tamu-tamu tersebut. Alhamdulillah ya, jadi untuk tantangan memang ada tapi ya bisa teratasi lah gitu ya. Malah kami sangat berbangga dan sangat apresiasi lah. Mudah-mudahan agenda temu inklusif ini yang tadinya mungkin diagendakan 2 tahun sekali ya, ya mudah-mudahan sih dipadatkan, misalkan 1 tahun sekali gitu, supaya kita dapat silaturahmi gitu ya. Itu aja untuk sementara. Iya, satu lagi Pak Kuwu. Iya, Tadi kan menghadirkan kurang lebih 1.000 tamu ya, dan itu kebanyakan mayoritas dari kelompok organisasi-organisasi difabel. Nah, tentu bicara tentang difabel tentu berkaitan juga dengan aksesibilitas, berkaitan dengan akomodasi yang layak. Nah, mempersiapkan aksesibilitas itu menjelang temu inklusi itu Pak Kuwu sebagai pemerintah desa itu kayak gimana Pak? Mempersiapkan aksesibilitasnya. Ya, kami itu
jumlah rumah semuanya itu ada 1.600 rumah untuk sarana penginapan difabel ini. Kalau memang 1.000, maka kami merasa yakin bahwa tamu ini dapat dilayani. Dan tentang transportasi, tentunya kami juga bekerja sama dengan yang lainnya untuk mengadakan kendaraan antar jemput. Ya, jadi saya rasa tidak terlalu terkendala ya untuk itu. Dan mungkin di tempat-tempat umum juga kami sudah menyiapkan apa yang dinamakan bidang miring, juga alhamdulillah juga sudah kami siapkan kamar mandi khusus untuk difabel dan disabilitas. Ya alhamdulillah semuanya kami sudah siap gitu. Dan itu dadakan ya Pak Kubu? Ya dibilang dadakan, dibilang enggak ya. Karena ya persiapan itu cukup juga sih ya. Untuk itu cukup juga waktu yang diberikan oleh panitia kepada Pemdes Surajaya cukup juga kok masih bisa ini. Walaupun kita maraton dan maraton itu ya ngebut. Kadang-kala ya pekerjaan seperti pembuatan kamar mandi itu ya kita mau nggak mau ya siang malam harus kita kerjakan gitu. Tapi itu bukan hal yang inilah ya, semuanya juga bisa dikerjakan alhamdulillah. Iya luar biasa Pak Kubu atas persiapan terutama aksesibilitas dan meyakinkan warga gitu kan, warga untuk tumpangan tamu-tamu yang dari luar kota terutama. Nah, berkaitan dengan itu, dengan rumah warga nih, saya ingin tanya ke Pak Yahya gitu kan. Kan mungkin masyarakat itu masih menganggap difabel itu belum terlalu banyak ya yang mengenal difabel itu apa, terus kemudian mereka juga punya kemampuan yang sama, punya hak yang sama. Untuk meyakinkan warga rumahnya mau ditempati oleh difabel itu dengan cara seperti apa Pak Yahya? Ya, terima kasih barangkali untuk yang kedua kalinya. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Oni tadi, sebenarnya istilah inklusi itu masih agak asing untuk awal-awalnya. Karena memang dengan menggunakan bahasa yang jarang ditemui apa itu inklusi, tapi pada akhirnya mereka-mereka yang dari tim yang turun ke lapangan itu kan memberi pengarahan, memberikan pemahaman bahwa akan hadir di desa kita itu bagi kegiatan yang diadakan oleh mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ya diantaranya dengan sarana kamar mandi terutama ya, dan kondisi makan yang memang harus seadanya yang biasa dilakukan di masyarakat setempat. Karena pada dasarnya inklusi itu kan lebih ke berbaur lah, untuk bisa berbaur dengan masyarakat yang ditempati pada waktu itu. Nah, mereka juga memahami karena pada dasarnya dengan kehadiran tamu dari kaum difabel itu, mereka sudah memahami. Tapi mungkin kalau kita memaham bahasa inklusinya mereka nggak paham. Tapi kalau yang berkebutuhan khusus gitu ya mereka paham. Sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka sudah bisa dikondisikan, sudah mereka siapkan dalam kondisi yang memang setelah diberi pemahaman oleh tim dari kader Desa Durajaya. Itu caranya seperti itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, artinya menyederhanakan kalimat kata inklusi itu ya, menyederhanakan dengan bahasa gitu. Ya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga sekitar ya. Inklusi. Karena kan kegiatan temu inklusi kemarin kan bagian dari program solider yang sedang kita lakukan nih Pak Kubu, Pak Yahya, Ibu Edah ya, Mas Aji. Nah, di program solider ini kan di Desa Durajaya itu sudah terbentuk juga kelompok difabel desa ya, yang diantara anggotanya kan ada Aji, kemudian ada walinya juga Ibu Edah. Nah, dukungan dari pemerintah desa gitu kan kepada KDD sejauh ini itu apa aja Pak Kubu? Alhamdulillah tentunya kami di tahun 2025 itu bisa menganggarkan untuk difabel ini baru bisa menganggarkan 70 juta sekian ya.
2017 kan. Dan insya Allah ke depannya itu ini, tapi ya ternyata di tahun 2026 ini ada sedikit apa ya, kalau kekecewaan dari pemerintah desa ya. Kenapa? Karena anggaran ini sebagian dialihkan ke Koperasi Merah Putih, sehingga tahun ini ya mungkin ada lah, tetapi tidak maksimal dukungan ke difabel ini. Dan dari awal alhamdulillah desa kami itu ya sudah menyediakan kantor sekretariat KDD, juga sarana dan prasarana juga sudah dilengkapi itu ya. Jadi untuk itu sementara dukungan dari pemerintah desa Durajaya, mudah-mudahan di tahun 2007 ini anggaran desa akan kembali seperti semula gitu ya. Itu Ya, amin, amin. Nah, berdoa aja lah. Ya, kita sama-sama berdoa dan berjuang. Ya, saya ingin tanya nih ke walinya Aji, nah ke Ibu Edah nih. Kira-kira harapan Ibu sebagai orang tua difabel dengan adanya program Solider, harapan Ibu gimana sih untuk Aji ke depannya? Ya, untuk Aji pengennya tuh ya sama kayak orang-orang yang umum gitu. Gitu. Orang-orang yang umum itu yang Maksudnya seperti apa? ngedengar kayak orang ya menanggap ini kan kalau hanya pendengarannya kurang kedengaran gitu. Kalau agak jauh nggak kedengaran gitu. Oh iya. Pengen. Nah, kalau harapan untuk pemerintah desa sendiri gimana, Bu? Kalau Ibu sebagai orang walinya Aji, sebagai KDD gitu. Berharap kepada desa Untuk mengusahakan untuk alatnya gitu. Iya. Disampaikan aja. Gak usah, nggak enak. Iya, ini tuh apa sih Aji tuh kadang mama katanya mau dibantu alat pendengar gitu ya, entar lagi diusahin sama papaku kata saya gitu. Kadang iya ngomong terus namanya anak kecil gitu. Ya, tapi semangat belajar, semangat segala semangat semua alhamdulillah sepanjang ada inklusi yang kemarin tuh tambah semangatnya belajar gitu. Alhamdulillah. Kalau harapan untuk KDD-nya sendiri, tadi kan harapan untuk Aji nih. Nah, kalau harapan untuk KDD-nya sendiri gimana ke depannya gitu? Gimana maksudnya? Harapan untuk kelompok difabel desa. Oh, kelompok desa ya gitulah gimana. Ya pengen lancar gitu maksudnya. Lancar sukses terusnya gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Nah, ini yang saya tangkap meskipun kita sangat terbatas ya waktunya untuk perbincangan kali ini, tapi saya menangkap banyak sekali praktek baik dari pemerintah Desa Durajaya dalam mendukung program inklusi, program Solider gitu. Nah, saya juga ingin ya berharap Pak Kui itu mengajak kepada pemerintah desa lainnya gitu, supaya untuk melakukan hal yang sama gitu terkait pemenuhan hak-hak difabel gitu, sebagai ajakan kepada pemerintah desa lainnya. Silahkan Pak Uli. Oke, Pak Uli, untuk sementara saya jawab dulu ataupun saya ini dulu ya. Dari orang tuanya Aji ya. Sebetulnya bantuan itu udah banyak sekali di ini ya, melalui Dinsos juga dengan dinas-dinas terkait. Karena pemerintah Kabupaten Cirebon tuh sudah masuk ke kabupaten yang ramah difabel ya. Cuman mungkin Aji belum kebagian ya. Insya Allah nanti mungkin kita koordinasi dengan dinas sosial ya. Sebetulnya udah banyak bantuan. Ada kursi roda, ada alat bantu pendengaran, juga ada tongkat yang 4 ya, yang 3 itu juga udah banyak. Insya Allah tidak akan lama lagi aja ya. Insya Allah nanti kita usahakan berkoordinasi dengan dinas kesehatan tentunya. Dan alhamdulillah kebetulan saya pribadi ini menjadi ketua forum Kuwu sekecamatan Greget. Jadi dengan penyelenggaraan inklusi yang ke-6 ini, saya langsung paparkan ke desa-desa yang lain. Begitulah tentang temu inklusi. Dan
yang tadinya baru 3 desa tentunya ya, Desa Durajaya, Desa Nanggila, dan Desa Sindang Kempeng. Alhamdulillah kelihatannya para kru juga setelah diadakannya kegiatan desa inklusif ini, yang lain juga kayaknya sih nggak mungkin lama lagi tertarik dengan temu inklusi ini. Mungkin di tahun 2000 sekarang semuanya bisa bergabung gitu ya. Mudah-mudahan aja. Tapi yang jelas sambutan dari para kru yang lain juga sangat baik gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kuwu, Pak Yahya, Bu Eda atas waktunya berbincang-bincang dengan kami dari FKDC. Terima kasih banyak.